Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya ke database berikutnya, Kohren ya. Kohren Library ini menyediakan artikel-artikel berkualitas terkait dengan trial ya. Dan mereka betul-betul valid ya, berkualitas sangat tinggi untuk artikel yang bisa masuk di Kohren Library. Mereka ada prosedur tertentu yang harus dilewatkan sebelum publish ya. Dan di sini tempat-tempatnya intervention, clinical trial, ya, kemudian randomized control trial, placebo, dan yang lainnya itu sangat baik kalau ingin melihat dari uh, sudut pandang intervensi yang baik ya. Tapi juga ada yang terkait dengan cross-sectional juga ada di sana ya. Oke, saya coba share screen. Oke, ini adalah website tampilan dari Content Library ya. Kalau Bapak Ibu sudah muncul seperti ini, silahkan bisa pakai Advanced. Oke, saya ingatkan ya Bapak Ibu, Kohren ini langganan ya, tidak bisa untuk masuk dengan akun biasa. Jadi bisa pakai akun yang di universitas Bapak Ibu atau minta tolong temannya untuk mencarikan ya artikel di database Korean Library ya. Yang pertama adalah kita klik advance ya. Oke, di sini sudah ada ya, saya hapus saja. Untuk Kohren kita nggak bisa langsung mengcopy paste dari PubMed atau Embase dimasukkan ke Kohren karena mereka mempunyai medical terms ya, subject heading sendiri sehingga kita harus mengikuti aturan dari si Kohren ini ya. Kohren ini pelopor juga dari systematic review dan meta analysis. Kemudian dia juga punya softwarenya untuk rest of bias, kemudian untuk run analisisnya juga pakai forest plot ya. Oke, yang pertama kita harus lakukan adalah dicek di medical terms-nya ya. Di sini ya, di medical terms ya. Did you know the mesh browser feature that are available on the Source Manager tabs by selecting the mesh? Silahkan bisa klik buttonnya atau tidak ya. Kemudian kita langsung saja kita ambil satu keyword ya. Misalkan wound and injury gitu ya. Oke, kita masukkan di referensi ini ya, wounds dan injury ada. Kemudian kita look up ya, look up. Oke, di sini ada ya Bapak Ibu terkait with wounds and injury. Oke, kita keep bisa add to search manager atau kita bisa taruh di piku kita tadi kalau ini sudah clear ya. Misalkan kita add to search manager gitu ya. Saya hapus dulu yang sebelumnya. Oke ya, ada ya. Kita masuk lagi ke berikutnya. Misalkan pressure ulcer. Kita ganti. Pressure ulcer ada ya. Kita klik, kita look up. Sebenarnya kalau sudah ada dia keluar berarti uh, sudah ada. Oke, tadi saya lupa untuk menjelaskan apa saja sih kelebihan kalau kita punya mesh term-nya ya. Kalau di sini namanya mesh tree-nya ya. Di sini exacted match ya artinya mencangkup ini semua misalkan sinonim dari shore, bad pressure, ulcer, decubitus, ya bad source, pressure ulcer, pressure injury. Jadi Bapak Ibu tidak usah perlu pakai bintang lagi. Karena kalau sudah pakainya adalah mesh-nya subject heading, medical subject heading, itu sudah artikel yang berjudul atau isi substansinya adalah ini, yang ada di sinonim ini,
mereka akan ikut tersaring ke pencarian Bapak Ibu. Itu kelebihannya. Tapi kalau misalkan di Bapak Ibu itu tidak ada di mesh termnya, itu boleh Bapak Ibu misalkan pressure ulcer. Ulcernya itu bisa ya tiga angka atau dua huruf atau tiga huruf di belakangnya kasih tanda bintang atau asteristik ya untuk mencari yang keterkaitan dengan ulcer, misalkan skin ulcer, bronchial ulcer, leg ulcer, pressure ulcer, decubitus ulcer kayak gitu. Banyak ya seperti itu. Kita add to manager. Kemudian kita cari lagi terkait diabetic food. Oke, kita ke medical terms. Mesnya dulu. Nah, copy paste di sini. Ada ya diabetic food ya. Sebenarnya gini aja udah cukup, tapi kita perlu look up untuk add to search manager ya. Oke, di sini yang akan ambil relatednya apa aja. Nanti ada feed, diabetic food, diabetic feed, food ulcer, diabetic gitu ya. Kita bisa tulis add to search manager. Oke. Kemudian kita ke absences wound, ya, ke medical subject heading, hapus, kita search, tidak ada ya, kita cek look up, no, three available. Berarti nanti Bapak Ibu bisa memastikan bahwasannya tidak ada mastery. Jadi nanti bisa tanda bintang ya. Misalkan nanti di sini Bapak Ibu kasih aja tanda bintang. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi ke surgical wound infection. Kita ke mestem lagi, kemudian kita begini ya. Oke, ini ada ya surgical wound infection, sinonimnya banyak sekali ya. Ada wound infection, postoperatif, postoperatif wound infection, surgical site. Ini semua nanti artikel yang mencantumkan judul dan substansinya ini akan ikut pada artikel kita. Add to search manager. Oke. Kemudian kita ke varicose ulcer. Kita ke medical subject heading lagi. Sebenarnya ini hanya untuk save ya Bapak Ibu ya. Varicose ulcer. Untuk memastikan kalau dia ada mestemnya. Kalau nggak ada bisa kita tanda bintang. Ada ya, ini terkait dengan status ulcer, venous ulcer, ya. Hmm, hypertension ulcer. Ini banyak sekali. Kita add to search manager lagi. Kemudian kita population sudah, exposure sudah, kita ke outcome, prevalence. Kita ke sistem lagi. Kita look up. Oke, ada ya prevalence ya. Di sini banyak sekali sinonim-sinonim dari prevalence ya. Kita add to search manager, kemudian kita masuk lagi ke incident, kita cari. Oke, insiden ada ya, kita bisa langsung add search to manager. Oke, yang terakhir adalah event rate. Oke, tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, silahkan Bapak Ibu bisa cantumkan di sini. Ya, ataupun bisa tulis. Ataupun Bapak Ibu nggak tulis tanda bintang juga nggak masalah. Karena sudah prevalent dan insidennya sudah ada. Oke, kita mulai mencari source-nya ya. Oke, kita lihat dulu yang ada. Oke, kita bisa gabungkan di sini ya Bapak Ibu ya. Untuk pressure ulcer, diabetic foot, surgical wound infection, varicose misalkan
bintang 2 or bintang 3 or bintang 4 or ya apalagi bintang 5. Oke, kita bisa continue. Oke, dapat 719. Nanti saya eh ini kan ke Bapak Ibu ya. Kemudian kita cari yang di sini adalah prevalence dan incidence ya. Kita bisa klik ya. Prevalence-nya adalah bintang 6 and or ya masih dalam satu kesatuan di outcome. Kemudian insiden bintang 7. Oke. Kalau misalkan mau tambah lagi or even rate, silakan continue. Dapat 533,8 ya. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin melihat keseluruhannya, kita bisa klik di sini tulis bintang 1 N ya. Sini ya langsung ya. Bintang 1 ini adalah populasinya. Pagar 1 ini adalah populasinya. Kemudian kita ke pagar 2 itu nggak bisa. Langsung kita ke pagar 8. Oke. Pagar 8 ini adalah kumpulan dari uh, exposure-nya ya yang sudah kita tambahkan ya di step ke-8. Kemudian kita tambahkan lagi N untuk melihat prevalence-nya ya bintang 9. Baru kita continue. 78 artikel. Kalau misalkan cara ini terlalu ribet, silahkan Bapak Ibu bisa langsung ke short sini ya. Untuk memastikan lagi apakah yang kita cari itu sama nggak dengan Search Manager. Untuk memastikan kita klik di sini ya. Yang pertama kita hapus dulu karena ada dua opsi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita klik di sini wounds and injuries. Kemudian kita langsung run gitu ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah kita dapat di sini hasilnya, triasnya 8761, cohort review 154, review itu terkait dengan penelitian-penelitian review, kalau trial itu terkait dengan original artikel gitu ya. Langsung search to manager. Oke, dapat ya di sini ya, wound injury. Kemudian kita masuk lagi ke search. Kita butuh banyak ya untuk exposure-nya kita tambah aja sesuai kebutuhan ya. Oke. Yang pertama adalah pressure ulcer ya. Oke. Yang kedua adalah diabetic foot. Oke. Di sini kita harus milih dua, diabetic foot ulcer atau diabetic foot syndrome. Tapi kalau secara look up ini udah cukup ya. Kemudian kita bisa kasih petik dua untuk lebih menspesifikkan hasil kita gitu ya. Kita masuk ke yang berikutnya terkait dengan absences wound ya. Karena di sini tidak pakai look and look up ya atau di match subject headingnya nggak ada. Silakan Bapak Ibu kasih tanda kurung dua absences ya. Terus bisa Bapak Ibu kasih tanda bintang. Terus petik dua. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu masuk ke berikutnya surgical wound infection.
Oke, oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah varicose ulcer. Oke. Di sini saya terangi dulu untuk pencarian di Cochrane itu silahkan pakai title, abstrak, dan keyword. Karena nanti yang kita akan screening adalah mencangkup title ya dari beberapa yang kita inginkan dari wounds and injury di population. Kemudian di exposure itu ada pressure ulcer, diabetic foot absence, cervical, dan varicose. Itu kalau ada ditemukan itu langsung include di situ atau ada di keyword artikel dia akan langsung masuk ya. Ini ada rekomendasinya harus pakai title and keyword ya. Oke, setelah itu kita run. Oke, nggak dapat ya. Oh, ternyata di sini ada kesalahan Bapak Ibu. Jadi nggak bisa pakai yang namanya tanda bintang. Kalau di sini kita langsung di sini hapus, kemudian wounds ya, kemudian runs. Jadi setiap item yang kita cari itu harus mengikuti aturan yang ada di setiap database-nya ya. Oke, di sini kita coba cek ya, nggak ada. Diabetic foot juga nggak ada ya. Kita coba pakai diabetic foot ulcer-nya. Karena kalau kita lagi lihat di lookup-nya ada, terus di sini nggak ada. Coba kita klik lagi. Oke, memang nggak ada ya. Kemudian kita langsung lanjut ke bagian, oh iya Bapak Ibu, saya lupa di sini ya. Kenapa salah terus adalah di bagian N-nya belum kita rubah. Kita ganti OR, kita ganti OR, kita ganti OR, ya. Karena setiap term ini adalah sama ya, tidak berbeda. Karena kita mencari sebagai dampak dari wound itu, ya. Wound kronik itu apa aja dampaknya gitu ya. Misalkan ada pressure ulcer ya, itu ya chronic wound. Diabetic foot ulcer itu juga chronic wound, abscesses, surgical wound infection, dan varicose itu adalah luka-luka yang sulit sembuh yang dikategorikan sebagai wound kronik. Kemudian kita ketik dua ya untuk lebih mempersempit ya pencarian kita, kemudian kita runs. Oke, kita dapat ya 967 untuk trials-nya. Oh, dan review-nya ada 185. Jangan langsung dihapus, kita langsung save to manager. Oke, kemudian kita ke search lagi. Kita tetap ke title and keyword kita cukup tiga yang kita butuhkan ya. Yang pertama kita ke prevalensi. Oke. Yang kedua setelah prevalensi kita masuk ke incidence ya. Yang terakhir event rate. Ya, jangan lupa tanda petik duanya untuk mempersempit ya. Jangan memperluas. Oke, kita run. Kita pakai OR ya tadi ya, karena itu dalam satu kesatuan dalam pencarian outcome di bagian prevalence ya. Dapatnya banyak ya, 224, 778. Search to manager. Oke, Bapak Ibu. Ini adalah cara yang kedua ya. Kemudian kita perlu mengkombinasikannya ya. Saya terangkan dulu. Di Woods Injury kita dapat di sini 8.917 artikel. Di bagian prevalence atau exposure ya kita dapat 9.899 sedangkan di prevalence kita dapatnya 227 ya. Ini adalah hasilnya ya. Untuk ini adalah bagian dari subjeknya yang kita cari ya, limits ini kita nggak usah ubah. Kemudian kita lanjut bintang 11 ya. Kemudian kita karena uh, mencarinya ya,
Kalau ke bawah ini kita pakai OR ya, Bapak Ibu. Kalau population ke exposure ini N, exposure ke outcome ini N, outcome ke desain N ya. Tapi kalau ke bawah karena dalam satu kesatuan dicari adalah OR. Oke, kita pakai N ya. Kemudian kita pakai bintang 12. Kemudian N lagi kita pakai pagar 13 maksudnya. Kemudian kita continue. Kita cek lagi. Udah betul 11, 12, 13. Oke. Dapatnya adalah 191 artikel. Oke. Kemudian kita masukkan ya terkait dengan keywordsnya ya. Wound injuries ya. Kita bisa copy paste di sini ya. Kita masukkan di Cochrane. Ini yang satu ya. Terus kita masukkan lagi, kita bisa close ya. Karena kita nggak bisa mengcopy ini ya Bapak Ibu ya. Coba saya carikan dulu bisa nggak saya copy. Nggak bisa ya. Oke. Atau Bapak Ibu begini caranya. Bisa klik dulu ya, hasilnya. Di sini kita copy Bapak Ibu ya sampai di bagian sini. Pagar 11 sampai word variation have ya. Ini akan lebih spesifik keywordsnya ya karena sudah menggunakan database dari tersebut. Kemudian kita klik lagi yang di 12 hasil pencarian dari exposure kita ya. Kita copy sampai di varicose ya. Oke, kita taruh di step kedua. Kemudian kita masuk ke tiga ya terkait prevalence. Oke, kita ambil dari sini. Kemudian kita ke bagian step ketiga. Oke. Terus yang terakhir adalah penggabungannya. Bintang satu, and pagar 2 dan pagar 4. Ya. Totalnya berapa yang kita temukan adalah 191. 191 artikel. Oke, kita masuk ke dalam bagaimana cara kita mendownloadnya gitu ya. Kita klik di Cochrane Review dan Trial seadanya. Kita nggak bisa langsung download dua-duanya, langsung jadi satu. Kita download secara terpisah. Select all, ya. Kemudian export citation. Bisa pakai Risk and Note atau Risk Manager, tapi saya seringnya pakai Risk and Note karena ketika kita klik langsung masuk ke EndNote ya. Oke, kita download. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Kita close. Kita masuk ke trials. Oke, kita select all. Ya, kita cek lagi. Apa benar 172 kita sudah check out ya? Atau hanya sebagian saja? Relevance A to Z ya. Coba kita lihat di sini 100. Oke, kita cek lagi ke bawah. Ke page 2-nya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah buka EndNote-nya belum tercentang semua ya. Oke. Oke, sudah tercentang ya 172. Baru kita masuk ke export, risk and note, kita download. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah terdownload. Kita close. Nah, sampai di sini kita sudah benar melakukannya ya.
Pelaporannya adalah ke dewan editor atau reviewer sebagai suplementari adalah ini. Karena nanti di bagian editor dan reviewer dia akan langsung ngecek betul apa tidak ya. Yang dicari adalah 191. Pak, kalau misalkan saya nulis wound injury hasilnya berapa? Silahkan boleh ya. Tapi kalau saya langsung ke bagian hasil terakhirnya berapa ya. Untuk memastikan untuk kevalidan dan confident dalam memberikan validasi kepada dewan editor dan reviewer, silahkan ditulis 21/3/2025 jamnya berapa? Jam 2.03. Ya, oke. Untuk Cochrane, saya rasa sudah selesai. Kita tinggal dua lagi, Scopus dan Web of Science. Ya, kita save dulu. Pertanyaannya nanti bisa di belakangan ya. Untuk selanjutnya kita bisa istirahat dulu juga 5 menit ya untuk refreshing karena ini masuknya adalah di bagian advance ya. Jadi perlu pemikiran matang agar tidak terjadi gangguan atau kesalahan atau error trial dalam melakukan keywords ya. Kalau salah pasti nanti artikelnya juga akan salah. Oke, oke, terima kasih.